selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Kita akan mulai persekutuan doa kita pada malam hari ini. Apa kabar semuanya? Baik, luar biasa. Oke, boleh silakan kita beramah tamah dulu mungkin. Boleh dikasih salam, dikasih senyum kanan kirinya, semua depan belakang silakan. Oke. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu yang pada malam hari ini boleh bersama-sama dengan kita, ada kerinduan untuk kita boleh bersama-sama memuji nama Tuhan, amin. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Siapa di sini yang bahagia, punya sahabat setia? Oke, Yohanes 15 ayat 13 katakan, tidak ada kasih yang lebih baik daripada seorang sahabat yang mengorbankan nyawanya untuk sahabatnya. Siapa sahabat kita yang setia pada malam hari ini? Yesus. Hanya Yesus namanya. Kita mau bersuka cita bersama, kita mau bergoyang, kita mau katakan, Yesus, Engkau sahabatku yang sejati, yang senantiasa selalu ada di dalam suka dan dukaku. Kau senantiasa bersama-samaku. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabatku, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kita bergoyang ya. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Bernyanyi bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kita mau sama-sama bersuka cita. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku bahagia, membuatku bahagia. Kita bergoyang diri. Yesus, Kaulah sahabatku, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kita bergoyang. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Bernyanyi bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Biar rumah saja bernyanyi. Yesus, Kaulah sahabatku, dalam hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Asik-asik. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Mari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kita katakan, Yesus, Kaulah sahabatku, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Mari kita boleh bersorak-sorak. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya sukacita hanya kita boleh temukan di dalam Kristus. Kristus Yesus yang senantiasa boleh ada bersama-sama dengan kita. Seperti tadi lagu katakan, dalam suka, dalam duka, dalam suasana apapun, Dia selalu ada di dalam hidup kita. Amin. Biarlah pada malam hari ini, kita semua yang hadir di tempat ini, kita yang rindu
untuk kita boleh senantiasa menjadi anak-anak kesayangan Tuhan, anak-anak kebanggaan Tuhan. Kita akan buka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau yang begitu baik kepada kami, Engkau yang begitu mengasihi kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau luangkan waktu kami sejenak untuk kami boleh memuji, untuk kami boleh mendengarkan firman. Kami mau Tuhan, kami lebih dekat lagi kepadamu. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan yang selalu baru dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, mujizat-Mu senantiasa selalu ada pada kami. Karena tangan-Mu tidak pernah lepas untuk menolong kami. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami bersyukur, mujizat itu Kau turunkan atas kami semua. Maka pada malam hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk kami boleh mulai bersyukur. Amin. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh jalanmu. Ku menang bersamamu. Biarlah lagu ini menjadi syukur kami Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh jalanmu. Ku menang. Ada mujizat
kasih setiamu yang menyertai kami. Kami bersyukur. Oh, kami bersyukur buat kasih setiamu yang menyertai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Itulah setiap ungkapan syukur kami Tuhan. Mungkin masih banyak syukur kami yang belum bisa kami ungkapkan Tuhan. Karena begitu besar, begitu banyak ucapan terima kasih, syukur, mujizat yang boleh terjadi di atas hidup kami. Biarlah Tuhan senantiasa kami boleh bersyukur karena kami percaya ketika kami bersyukur, mujizat-Mu dilepaskan atas kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka persekutuan doa ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Amin. Saya percaya Bapak dan Ibu di tempat ini pasti ada yang merasakan cinta kasih Tuhan. Betul? Amin. Mari, bagi Bapak Ibu yang pada malam hari ini, mungkin beberapa waktu lalu atau beberapa bulan lalu, boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup Bapak Ibu. Ada? Saya buka ruang kesaksian. Ada Bapak Ibu? Oke. Baik. Kalau belum ada pada malam hari ini, kita akan mungkin di minggu-minggu berikutnya ya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa setiap kebaikan Tuhan boleh nyatakan kepada kita pribadi lepas pribadi. Amin. 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 Mari kita mau sama-sama untuk kita boleh memuji nama Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Biarlah kita semua yang ada di sini adalah umat pilihan Allah. Kita membawa segenap puji-pujian kita, segenap sukacita kita menjadi persembahan yang hidup kudus dan berkenan kepadanya. Amin. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya. Bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Katakan saya dipilih. Saya dipilih dari segala bangsa. Saya dipilih. Kami yakin Jadi Tuhan umatnya. bahwa kami adalah umat-umat pilihan-Mu. Saya dipilih Saya yang telah Kau pilih dan Kau dan layakan. dikuduskannya. Bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Inilah pujian Terimalah kami. kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Pria saja menyanyi boleh. Terimalah. Mana suara prianya? Hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Wanita boleh bernyanyi. Dan hormat kami, Terimalah sembah dan pujian kami. Sama-sama kami mengatakan Tuhan. terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan
sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Jalan Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. sama-sama kita katakan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama kita mau bergoyang. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam Namanya ada keselamatan kekal. Di dalam Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama katakan glory, glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Hanya di dalam nama Tuhan ada keselamatan kekal. Amin. 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 Kita semua percaya bahwa kita semua umat pilihan Allah dan hanya dalam Dia keselamatan adalah kepunyaan kita. Keselamatan adalah anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Amin. Amin. Yes. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala sukacita yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah Tuhan saat-saat indah ini kami mau pakai Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami mau sujud Tuhan. Kami mau membawa setiap kerinduan kami untuk kami boleh menyembah-Mu Bapa. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan hormat pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan. Hadapkan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Hadapan
hadirat-Mu Tuhan. Dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Dengan tangan terangkat kami katakan, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Kami mau bangkit berdiri Tuhan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu.
hanya untuk menyembah. Keinginan kami Tuhan, Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Menyembahmu di hadirat kudusmu. Kami datang memuji, menyembahmu di hadirat kudusmu. kami nyatakan kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduan kami Bapa. Di hadirat kudusmu kami datang menyembahmu. Biarlah Tuhan senantiasa kami boleh senantiasa ada dalam hadirat. Kau yang boleh menjadi fokus penyembahan hidup kami. Kaulah yang menjadi pegangan kami Tuhan. Biarlah Tuhan setiap lawatan pribadi, lepas pribadi boleh terjadi atas kami. Kerinduan kami Tuhan, untuk kami senantiasa boleh menjadi penyembah-penyembah yang senantiasa selalu bersujud. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan setiap sukacita kami, setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk Engkau lebih teguhkan dengan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas hamba-Mu yang telah Kau kirim kepada kami pada malam hari ini. Ibu Lilik, Kau urapi dia, Kau pakai dia Tuhan. Biarlah setiap firman yang akan disampaikan dari mulutnya Tuhan, biarlah boleh menjadi suatu pesan untuk kami pribadi lepas pribadi. Dan pada akhirnya Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami siap Tuhan, Kau bajak hati kami, Kau kuatkan kami. Apapun itu firman yang akan disampaikan, kami yakin dan percaya setiap kami pribadi lepas pribadi akan menerimanya sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami mau duduk diam, dan kami mau rendahkan hati kami. Biar Engkau yang boleh senantiasa bertahta atas setiap firman yang akan disampaikan pada malam hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan, saya percaya setiap kita boleh dihantar lewat pujian penyembahan tadi. Boleh angkat tangan yang merasakan lawatan Tuhan dan diteguhkan lewat peneguhan sabda pengetahuan. Dan saya percaya setiap kita yang boleh alami kasih Tuhan, boleh katakan sebelah kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus mengasihi dan mencintaimu hari ini dan sampai selama-lamanya. Baik Bapak Ibu, Shalom. Selamat malam. Mungkin saya juga perkenalkan kembali, nama saya Lili Krisyawati, saya diutus dari Persekutuan Doa Santo Matius Bintaro. Bintaro ya, tahu ya Bu Bintaro ya? Jauh enggak juga, lumayan, tapi bisa dilalui pakai mobil. Baik, saya dikaruniai 3 orang putra dan 1 orang suami, saya punya 1 orang suami dan 3 orang putra. Anak saya yang pertama
Saya waktu itu sudah cerita di PD Pagi dan anak saya yang pertama harusnya berumur 30 tahun. Tetapi Tuhan sudah panggil, sudah bahagia bersama Bapa di surga 20 tahun yang lalu. Anak saya yang kedua, laki-laki, 1, 2, 3 semua laki-laki. Anak saya yang kedua sekarang berumur 26 tahun, sudah bekerja. Dan Tuhan berikan anak saya juga yang spesial dengan tinggi badan 145, tetapi Tuhan mencukupkan dan memberikan kemampuan dan bisa mandiri semua dia bisa kerjakan. Dan dia bisa bekerja juga dan Tuhan memberkati, begitu luar biasa penyertaan Tuhan. Anak saya yang ketiga masih kuliah di semester akhir umur 21 tahun. Puji Tuhan semua laki-laki. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, malam ini kita mau sama-sama men-sharingkan akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam kehidupan kita, kalau berbicara di dalam kehidupan kita selalu ada pilihan, bukan? Benar? Selalu ada pilihan, entah dipilih atau memilih. Ya kan? Misalnya bangun tidur aja. Bangun tidur kita terus mau udah mandi, terus mau ganti baju, kita pilih nggak? Pilih baju yang mana? Kita mau makan juga kita pilih makan apa, ya kan? Yang lebih besar lagi di dalam kehidupan kita, sesuatu yang besar lagi, membangun sebuah rumah tangga. Pilihan bukan? Memilih. Pasangannya kira-kira yang seperti apa? Ada nggak kriterianya biasanya? Ada ya? Kriterianya ada. Terus yang diperhatikan apa kalau mau punya pasangan biasanya sering didengar itu bibit, bebet, bobot. Bobot bukan berat badan ya. Itu yang dikatakan gitu ya. Jadi menentukan pasangan hidup juga kita harus memilih yang mana ada udah ditetapkan kriteria-kriterianya. Mau yang ganteng, mau yang hidungnya mancung, atau mau yang hidungnya pesek, atau mau yang warna kulitnya apa. Itu semua pilihan. Kita juga di dalam sebuah komunitas, sebuah persekutuan doa atau organisasi apapun juga memilih ketua, koordinator. Benar? Yang dipilih kita juga memilih dengan punya beberapa kriteria. Betul? Punya beberapa syarat orang yang akan kita pilih. Itu yang dihadapkan. Waktu pemilihan presiden juga begitu. Ya kan? Ada syarat-syarat dan ketentuan yang harus dilengkapi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, itu kalau kita memilih. Dan saya katakan tadi hidup ini adalah pilihan. Selalu ada pilihan. Kalau dipilih, misalnya waktu anak kita mau masuk melamar pekerjaan di satu perusahaan yang besar atau ada orang yang suka sekali itu menjadi pegawai negeri. Susah ya masuk pegawai negeri? Susah nggak? Berapa banyak orang yang bersaing? Berapa Pak? Ribuan yang bersaing untuk bisa jadi pegawai negeri. Lalu masuklah anak ini. Berusaha bersaing dengan yang lain. Dan akhirnya dipilih. Pada waktu dipilih apa yang dirasakan? Pada waktu kepilih apa yang dirasakan oleh anak ini? Senang, sukacita, happy banget. Saya punya ponakan, entah kenapa dia itu punya cita-cita jadi polisi. Jadi polisi, lalu mengikuti tes, berbagai tes, gagal, dia ulang lagi sampai akhirnya dia masuk. Apa yang dirasakan? Wah, happy-nya luar biasa. Mama papanya juga bahagia banget. Itu dipilih di dunia. Itu dipilih oleh manusia. Apalagi kalau kita dipilih oleh Tuhan. Malam ini firman Tuhan berbicara, tahu nggak temanya? Kita telah dipilih Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kalau dipilih manusia aja sukacita, apalagi dipilih Tuhan.
Kita semua itu dipilih Tuhan, telah dipilih oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang berbicara pada malam ini lewat saya diberikan oleh Ibu Erlia dari Efesus 1 ayat 4. Kita mau sama-sama baca ya. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Siapa yang memilih kita? Tuhan, Allah. Bilang sama kanan kirinya, kamu dipilih Allah. Kita dipilih Allah. Allah sendiri yang memilih kita, bukan yang lain. Allah sendiri yang memilih setiap kita anak-anaknya. Bapak Ibu, bukan berarti kita dipilih karena kehebatan kita, atau karena kita ganteng, atau karena cantik, atau karena kaya, atau karena pintar. Tuhan memilih kita. Kita mau lihat ayat 5 dan 6. Nah, dikatakan bahwa supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Tuhan memilih saya dan Bapak Ibu bukan karena hebat, bukan karena pinter, bukan karena cantik, bukan karena ganteng, tetapi karena kasih karunia. Karena anugerah yang Tuhan berikan buat saya dan Bapak Ibu semua. Lewat kematiannya di kayu salib, Dia menebus kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kasih karunia diberikan cuma-cuma buat saya dan Bapak Ibu yang terkasih. Bukan sekali lagi karena hebat, kita bisa terpilih juga di dalam organisasi, kita terpilih juga di dalam komunitas dimanapun. Bukan karena hebat, tapi semua kasih karunia daripada Tuhan. Kasih karunia yaitu anugerah atau pemberian yang Tuhan berikan secara cuma-cuma. Allah yang memilih saya dan Bapak Ibu. Karena itu di Yohanes juga dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Firman Tuhan katakan demikian. Nah, sekarang kita mau melihat di dalam kasih-Nya, dikatakan tadi di ayat 5, di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula. Yeremia 1 ayat 5. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Tuhan memilih kita. Dikatakan kita telah loh ya, bukan kita akan, tapi kita telah dipilihnya. Dipilihnya dengan cara bagaimana? Karena kasih karunia, karena anugerah Tuhan yang diberikan buat saya dan Bapak Ibu. Lalu dikatakan bukan hanya dipilih, tetapi sebenarnya kita sudah ditentukan dari semula. Dari kapan? Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Tuhan mencintai kita, karena itu Dia mengenal kita. Karena cintanya Dia mengenal kita. Sebelum ada di dalam rahim ibumu. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan, menyucikan, dan memisahkan kita. Kudus itu bahasa, kalau nggak salah bahasa Latin atau apa itu artinya kados, atau bahasa Ibrani. Kados artinya dipisahkan, dikhususkan untuk satu pekerjaan yang mulia oleh Tuhan. Kekudusan yang Tuhan berikan buat saya dan Anda, bahwa kita berada di dalam satu keadaan yang seturut dengan karakter Allah. Jadi aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu yang ditentukan dari semula, bahwa Tuhan sudah mengenal kita, mencintai kita. Tuhan sudah menguduskan kita, sudah memisahkan kita, membawa kita kepada satu keadaan di mana
beda dengan yang lain. Sesuai dengan karakter Allah dan menetapkan engkau menjadi nabi bangsa-bangsa. Kita ditentukan dan ditetapkan untuk kita menyambung, menjadi penyambung lidah daripada Tuhan. Itulah firman Tuhan katakan bahwa di dalam Efesus 1 kita telah dipilih oleh Tuhan. Lagi-lagi bukan Tuhan hanya memilih tapi menentukan dari semula. Untuk apa? Untuk supaya setiap kita tidak binasa tetapi beroleh keselamatan. Untuk apa? Untuk supaya setiap kita yang sudah dikuduskan boleh melakukan hal-hal yang boleh memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Mungkin pada saat kita memuliakan Allah, salah satunya kita juga boleh dipilih di dalam melayani, di dalam apapun. Pada saat Tuhan mengizinkan satu persoalan di dalam kehidupan kita. Apakah kita orang yang dipilih? Tidak semua orang mengalami apa yang kita alami. Karena kita juga orang yang dipilih. Dan harus kita jalanin sampai kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat contoh di dalam kitab suci Musa. Musa itu seorang yang dipilih oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Apa yang terjadi dengan Musa? Kita mau lihat di dalam Keluaran 3 ayat 11-12. Musa dipilih oleh Allah untuk membawa Israel ke luar dari Mesir, ke tanah terjanji. Nanti bisa baca di dalam Keluaran 4, 1-12 ya. Dan kita mau melihat orang-orang yang dipilih Tuhan apa sih dampaknya? Dampak daripada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan kita baca sama-sama 3, 2, 1. Puji Tuhan. Bapak Ibu, apa yang didapatkan oleh Musa dipilih Allah disertai oleh Tuhan. Orang yang dipilih Allah, orang yang dipilih Tuhan seperti belajar dari Musa disertai oleh Allah. Ada penyertaan Allah. Pada waktu Musa lahir sampai waktu itu ada kejadian penganiayaan dan pembunuhan bayi-bayi. Musa dibawa lari disembunyikan oleh keluarganya. Setelah itu bertambah besar sampai akhirnya Musa dipercaya dan dipilih memimpin bangsa Israel melewati padang gurun berapa puluh tahun. Apa yang terjadi? Musa tetap selamat. Memang Musa tidak masuk ke tanah terjanji, nanti diganti oleh Yosua. Tapi yang saya mau katakan, begitu banyak persoalan, begitu banyak hal-hal yang dia hadapi selama di padang gurun. Penyertaan Allah gak pernah habis-habisnya kepada Musa. Itulah salah satu dampak daripada orang yang dipilih Allah. Kita orang-orang yang dipilih tidak pernah ditinggalkan. Saya lupa, saya udah sharing belum di PD malam, tapi saya di PD pagi sharing waktu itu. Bercerita tentang penyertaan Tuhan. Waktu pandemi, saya juga alami hal yang luar biasa. Saya punya dapat satu firman yang berkata bahwa demikian aku menyertai Musa, aku menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Yosua 1 ayat 5. Waktu dapat ayat itu biasa aja. Enggak ngaruh apa-apa. Tapi pada saat tiba-tiba ada pandemi dan tidak ada, suami saya seorang kontraktor, enggak ada proyek yang bisa dikerjakan, PSBB waktu itu, enggak ada income sama sekali. Lalu apa yang terjadi? Bingung. Harus bayar uang sekolah, harus bayar listrik, kan ada tabungan. Sebelum pandemi, saya dan suami mengalami
kegagalan di dalam satu proyek dan kami habis-habisan. Kami harus pinjam di bank juga pada waktu itu. Dan singkat cerita itu terjadi, setiap bulan kami hanya menutupi dari tanggung jawab yang harus kami lakukan. Bapak Ibu, di saat bukan pandemi itu yang saya alami. Apalagi nanti masuk di pandemi. Dan itu terjadi. Pernah sampai telepon gak bisa bayar uang sekolah pada waktu itu. Hal itu kami alami. Lalu singkat cerita, kami berjuang, kami berdoa bersama, dan singkat cerita, di pandemi itu tiba-tiba saya ingat lagi ayat ini. Dan saya nemukan ayat ini kembali. Saya tempel di depan meja doa saya. Dan itu satu kekuatan buat saya. Dan berjalan pandemi 1 tahun lebih, tiba-tiba di situ titik balik di mana Tuhan kirimkan seseorang mencari kontraktor untuk membangun sebuah gereja yang terbakar. Dan itu titik balik di mana Tuhan boleh pulihkan di dalam ekonomi kami. Di pandemi kami kesulitan, kami tidak bisa membayar tanggung jawab. Di masa sebelum pandemi maksud saya, di masa pandemi kami bisa melunasi semua tanggung jawab hanya di dalam waktu 1 tahun. Buat saya hal yang gak mungkin. Tetapi itulah penyertaan Tuhan. Jadi pada saat Tuhan membawa kita orang-orang yang terpilih ini, apapun pasti ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang kita lihat lagi daripada Musa? Keluaran 4 ayat 6 sampai 7. Bapak Ibu dan terkasih dalam Tuhan, kita mau melihat yang dilakukan Musa pada waktu itu. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan diberikan kuasa. Kuasa yang Tuhan berikan kepada Musa bisa membelah lautan, betul? Bisa membuat batu keluar air, benar? Dan ini yang dilakukan juga yang Tuhan perintahkan. Ada satu kuasa yang Tuhan berikan buat orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Dan itu yang terjadi di dalam Musa juga. Lalu kita melihat kembali, selain diberikan disertai Tuhan, diberikan kuasa. Lalu yang ketiga, Keluaran 4 ayat 10 sampai 12. Pada waktu itu pertama kali tugas daripada Musa, Tuhan minta Musa untuk ngomong sama Firaun. Tapi apa yang dikatakan Musa? Orang yang dipilih Tuhan akan diperlengkapi Tuhan di dalam menjalani hidupnya. Seperti Musa, dia katakan gak bisa ngomong Tuhan, gagap, gak mampu. Tapi Tuhan berikan perlengkapan buat dia. Tuhan yang mengajarkan dia hingga dia mampu memimpin bangsa Israel. Terkadang kita dipilih Tuhan untuk menjadi pengurus di PD. Ya, maaf di sini ada Pak Vincent ya. Malam Pak, seperti saya waktu dipilih untuk jadi koordinator dekanat. Aduh saya benar-benar gak mau tahu gak. Karena saya tuh gak bisa. Saya tuh bukan orang yang bisa ngelit. Saya itu bukan orang yang punya kemampuan sebagai leader. Saya itu cuma orang yang bisa disuruh-suruh. Kerjain ini, kerjain ini. Nah, saya bisa ngerjain. Kalau saya suruh orang gitu yang saya nggak bisa. Nggak mampu. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi saya ingat waktu itu Pak Vincent telepon saya dan dia bilang harus diterima dan kamu bisa gitu kan. Saya nggak yakin kalau saya bisa. Tetapi lagi-lagi Tuhan memampukan akhirnya sampai akhirnya saya sebentar lagi selesai. Gak berasa 6 tahun. Ya Pak, terima kasih. Gak berasa 6 tahun. Karena 3 tahun pandemi bro. Oke, dikatakan apa? Orang yang dipilih Tuhan akan diperlengkapi. Gak tahu gimana caranya, pokoknya jalan aja. Jadi di persekutuan doa di tempat ini pun, ya kan?
apapun yang dialami, apapun yang dihadapi, kalau Tuhan yang sudah pilih, gak ada yang bisa ganggu gugat. Kalau Tuhan yang sudah pilih, Tuhan akan memperlengkapi dan memampukan semuanya. Itu dampak dari orang yang dipilih Tuhan. Kita gak mampu apa-apa, kita gak punya kekuatan apa-apa, kita gak punya kepintaran apa-apa. Sama semua, bukan koordinator lebih pintar, bukan yang bagian sound system atau bagian kulung kabel lebih nggak pintar, bukan. Tetapi semua kasih karunia Tuhan. Sama upahnya berapa? 1 dinar. Tetapi karena nggak punya kemampuan apa-apa, nggak punya kebisaan apa-apa, jangan kita sampai saling mengecewakan satu dengan yang lain. Tapi kita mau belajar, tetap sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan untuk berjalan bersama seperti Musa berjalan bersama membawa bangsa Israel bersama Yosua membawa bangsa Israel ke tanah terjanji. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, karena itu tuh orang yang dipilih Tuhan akan diperlengkapi di masa-masa sukar, masa sulit. Apapun yang kita alami, sakit, penyakit, apapun, persoalan ekonomi, hubungan, Tuhan akan memperlengkapi kita. Selama kita menyadari bahwa kita orang-orang yang telah dipilih Tuhan. Tadi dikatakan di dalam Efesus 1 ya, kita orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan kita sudah dipilih. Luar biasa gak? Luar biasa banget loh. Kita harusnya bersyukur. Makanya dikatakan di dalam Efesus 1 ini ya, dikatakan ada perikopnya berjudul begini, kekayaan orang-orang yang terpilih. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan itu punya satu berkat. Yang dikatakan di dalam Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Apa dikatakan? Segala, bukan sebagian, tapi segala berkat rohani di dalam surga. Itulah orang-orang yang dipilih Allah. Punya kekayaan, punya berkat rohani. Apa saja kira-kira berkat rohani yang Tuhan berikan? Ayat 5. Untuk menjadi, dikatakan semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Kekayaan orang-orang yang telah dipilih oleh Allah menjadi anak-anak Tuhan. Tepok lagi sebelah kanan kiri, bilang kamu anak Tuhan karena kamu yang telah dipilih. Jadi kita ditempatkan Tuhan begitu tinggi, bukan jadi ponakan, bukan jadi sepupunya Tuhan, bukan, tapi jadi anak. Firman Tuhan katakan di Galatia, dia katakan, jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Kita tuh ahli waris apa? Kerajaan Allah. Kemenangan yang Tuhan janjikan, berkat kelimpahan yang Tuhan janjikan buat saya dan Bapak Ibu. Yohanes 10 ayat 10b katakan, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu janjinya juga. Dan kita anak-anaknya yang menjadi ahli warisnya, itu satu kekayaan buat kita. Bersyukur, memuji Tuhan karena sebagai orang-orang yang telah dipilih Allah, kita ditetapkan menjadi anak-anaknya. Bukan hamba, bukan ponakan. Lalu apa yang kita peroleh juga di ayat 7? Kita mau lihat di ayat 7. Kekayaan orang-orang yang dipilih Tuhan. Efesus 1 ayat 7 kita akan baca juga. Kita bisa ada di sini
ada sekarang. Coba toleh, tengok kanan kiri. Penuh dengan kemuliaan Tuhan bukan? Amin. Amin. Itulah karena karya penebusan yang Tuhan berikan buat saya dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Karena kematiannya dia menebus saya dan Bapak Ibu yang terkasih. Kita memperoleh penebusan atau pengampunan dosa. Kita tahu kita orang berdosa, tapi dia melayakkan kita, mengangkat kita untuk kita bisa menjadi anak-anaknya. Kekayaan orang yang dipilih Tuhan, yaitu memperoleh penebusan, pengampunan dosa. Berapa banyak kesalahan yang kita lakukan, berapa banyak dosa yang kita perbuat, gak pernah berhenti Tuhan mengangkat kita untuk menjadi orang yang berkenan kepadanya, yang kudus dan gak bercacat di hadapannya. Bapak Ibu, mungkin ada yang sebagian dengar, ada yang belum pernah dengar juga. Suami saya itu dulu pernah jatuh narkoba, suami saya itu pernah punya kuasa gelap, yang jumlahnya banyak banget gitu ya, dan dia cari ilmu waktu itu. Begitu dia menduakan Tuhan, begitu dia enggak ingat Tuhan, dengan perbuatan yang enggak berkenan kepada Tuhan begitu besar, apa yang diterimanya? Pengampunan dan penebusan dari Tuhan diterima oleh suami saya dan dia boleh dilepaskan. Gak terhitung kesalahannya, gak terhitung dosanya, tetapi Tuhan memberikan buat orang-orang yang telah dipilihnya untuk dia diangkat kepada hidup yang benar. Dulu karakter saya juga, waduh jangan ditanya deh. Yang pendendam, yang mau menang sendiri. Aduh kalau udah berantem boro-boro meminta maaf duluan. Gak ada kamusnya, ya kan? Tetapi pelan-pelan belajar dan semuanya karena kemurahan Tuhan, karena Tuhan boleh pilih saya untuk mengalami penebusan daripada dia. Pernah nggak dulu mungkin ngalamin pernah ke peramal, ya kan? Atau pernah minum apalah air ya, air hu. Saya dulu sama orang tua saya sering sekali tuh kalau ke Gunung Kawi, saya sering ke Gunung Kawi itu pernah satu kali saya ingat sakit gigi, ya kan? Lalu apa bukannya dikasih obat sama mama saya, dimintain air sama mbah siapalah gitu ya di situ, dan itu saya minum. Dan saya senang sekali dulu main ke sana ya. Bapak Ibu, itu hal yang kekejian di mata Tuhan. Tetapi karena kemurahan Tuhan, Tuhan angkat saya, Tuhan bawa saya hingga saya ada hari ini, dan Tuhan boleh tebus saya untuk saya boleh hidup, belajar hidup berkenan dan tidak bercacat di hadapannya. Lalu ayat ke-9, kita lihat lagi kekayaan yang Allah berikan buat orang-orang pilihannya. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam. Allah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita orang-orang pilihan. Bagaimana kita bisa mengerti rahasia kehendak Tuhan? Karena kalau kita anak, kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita punya keintiman dengan Tuhan. Mengerti rahasia kehendak Tuhan. Hingga pada saat kita alami masalah, Roma 8 ayat 28 bisa kita katakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang pada saat kita dipilih oleh Tuhan untuk kita menjalani satu persoalan, kita dihadapkan pada satu masalah, kita rasanya merasa Tuhan tinggalin kita. Kita merasanya Tuhan gak ada. Bertubi-tubi kejadian yang di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan saya. Pertama kehilangan anak, terus
Pada waktu itu suami saya jatuh narkoba, lalu bersambung terus. Apa yang terjadi? Saya belajar untuk mengerti apa mau Tuhan. Tapi kalau nggak ada peristiwa-peristiwa itu, saya nggak ada di tempat ini untuk menyaksikan kebesaran Tuhan. Nggak tahu jadi apa, nggak tahu Lili ada di mana, tetapi peristiwa-peristiwa ini membuat saya bisa ada hari ini dan bisa mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Setiap kita, orang-orang pilihan Tuhan, mengerti rahasia kehendak Tuhan. Saya tanya, kalau kita menyampaikan rahasia, cerita sama orang lain, kira-kira orang yang kita kenal bukan? Orang yang kita percaya bukan? Iya. Tuhan sampaikan rahasia kehendaknya kepada kita. Karena dia kenal siapa kita. Karena kita sebelum di dalam rahim ibu sudah ditetapkan dari semula. Dia mengenal kita, dia menguduskan kita, dan dia menetapkan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, bukan hanya dikenal, tetapi kita dipercaya oleh Tuhan untuk mengerti dan mengenal kehendaknya. Berapa banyak di tempat kita yang percaya kepada Tuhan? Boleh angkat tangan? Yang percaya kepada Tuhan. Setiap kita pasti percaya kepada Tuhan. Jadi pertanyaan, apakah Tuhan percaya kepada kita? Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, mari kita sama-sama menyadari bahwa sungguh kita bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan, hingga kita menjadi orang-orang yang dipilih dan kita memperoleh kekayaan yang Tuhan berikan, yaitu berkat surga yang Tuhan limpahkan. Menjadi anaknya, kita mengerti kehendak dan rencananya di dalam kehidupan kita, dan kita memperoleh penebusan. Karena itu orang-orang yang dipilih Tuhan jangan pernah takut untuk kita berjalan di dalam kehidupan ini, karena Dia menyertai, Dia memperlengkapi kita, dan Dia memberikan kuasa kepada Bapak saya dan Bapak Ibu yang terkasih. Karena itu mari saat ini kita boleh tundukkan kepala, kita mau sama-sama menaikkan pujian ini, kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Di dalam kehidupan kita malam ini menyadari bahwa kita orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita orang-orang yang sudah ditentukan dari semula. Kita orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Tuhan menjadi anak-anaknya dan ditebus di dalam dosa kita. Dan pada saat ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Mari saat ini kita boleh tundukkan kepala, kita datang di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih untuk malam ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat setiap kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau yang menyatakan bahwa kami orang-orang yang telah dipilih oleh Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau memilih kami bukan karena kehebatan kami, Engkau memilih kami bukan karena kemampuan kami, tapi karena kasih karunia-Mu bagi setiap kami. Kami orang-orang yang percaya kepadamu. Kami percaya Tuhan akan mempercayakan kepada kami mengerti rahasia kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kalau Tuhan boleh memilih Daud menjadi raja, bukan karena kehebatan dia, bukan karena kemampuan dia, tetapi hati yang Tuhan lihat. Dan saat ini kami bawa hati kami di hadapan-Mu. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kami bisa berjalan bersama Engkau yang sudah menentukan kami, yang sudah menetapkan kami, yang sudah memilih kami. Mari bawa saat ini kerinduan-Mu di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan-Mu, apapun yang menjadi permasalahan-Mu, satu hal yang perlu disadari, bahwa Allah sudah memilih kita, bahwa Allah sudah menetapkan kita, dan Dia memperlengkapi kita.
untuk kita boleh menjalani hari-hari kita. Karena kuasa dan kasih-Nya penuhi setiap kita. Sama-sama ku kagumi. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah atas hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah atas hidupku. Sama-sama bangkit berdiri katakan, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang kuatkan kisahkan berkah hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Benar Tuhan, Engkau sungguh mencintai kami, Engkau sungguh mengasihi kami, karena Engkau yang telah memilih kami, Engkau yang telah menetapkan kami, Engkau yang telah menebus dosa kami. Malam ini kami datang di hadapan, kami bawa setiap pergumulan kami bawa setiap keterikatan kami Tuhan, kami bawa setiap permasalahan kami, sakit penyakit kami bawa di hadapan-Mu, karena kami tahu kuasa dan kasih-Mu, jalan-jalan dan cara-Mu yang tidak pernah kami duga, Tuhan nyatakan bagi setiap kami, orang-orang pilihan-Mu. Dengan iman kami katakan, ku kagumi Tuhan, cara Engkau mencintai kami. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah
basyik arada. Nama kaya rata kasih arada. Larada basyik arada makaya. Inamash. Tidak ada satupun yang tidak dapat diselesaikan di dalam Tuhan. Tetap percaya, jangan bimbang dan ragu hatimu. Karena aku Tuhan yang berjalan di depanmu seperti aku menyertai Musa. Biarlah kasih-Mu terus mengalir, kuasa-Mu terus mengalir buat setiap kami, tembus sampai hati kami yang terdalam. Mengalir, terus mengalir ke dalaman hati yang paling. Kalau saat ini ada hati yang terluka, biarlah kasih Tuhan boleh mengalir di dalam hatimu, memulihkan hatimu, mengalir kedamaian. Terima kasih. Terima kasih. Kami letakkan tangan kami di dada kami masing-masing, Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan kami. Engkau tahu isi hati kami. Biarlah Tuhan, kami boleh tetap bersyukur dan memuji Engkau. Karena kami orang-orang yang telah Engkau pilih. Kami orang-orang yang telah Engkau tetapkan. Yang akan memperoleh kekayaan dan berkat rohani yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah yang sakit saat ini Tuhan boleh berikan kesembuhan. Yang berbeban Tuhan boleh berikan kelegaan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, yang bimbang akan mengambil jalan yang mana, Tuhan beri hikmat yang daripada. Terima kasih Tuhan. Apa yang tidak kami mampu lakukan, kami mampu bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengalir juga kuasa kesembuhan-Mu bagi kami, buat hati kami, buat fisik kami. Mengalir dan mengalir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pada saat ini kami berdoa juga untuk setiap wujud-wujud doa yang sudah tertulis. Biarlah saat ini kami boleh mengulurkan tangan kami. Tuhan, Kau tahu setiap anak-anak-Mu yang dengan kerinduan yang besar akan jawaban doa-Mu. Buat apa yang mereka rindukan. Yang sakit merindukan kesembuhan Tuhan dan pemulihan. Yang tidak punya pekerjaan, Tuhan menyediakan pada waktunya juga pekerjaan yang terbaik, bisnis dan usaha yang terbaik. Yang mengalami kegagalan, Tuhan bawa mereka bangkit kembali, karena di dalam Engkau selalu ada pengharapan dan Engkau yang selalu menyertai. Yang mengalami masalah relasi dalam rumah tangga, mari Tuhan, baik dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan orang tua, hadir Tuhan di keluarga mereka dengan kasih-Mu yang besar hingga memulihkan hubungan mereka. Ya Rabasyik arada basyik arana makaya. Ya Rabasyik arana makaya ratak arada ya bayar. Ya Rabasyik. Tuhan, kami tahu Engkau tahu kerinduan anak-anak-Mu yang menulis setiap doa ini. Yang punya masalah Tuhan, yang sampai sekarang belum mendengar jawaban daripada-Mu. Teguhkan iman mereka. Kuatkan kaki mereka terus berjalan, karena Engkau akan memberikan jawaban yang terbaik pada waktunya.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap doa-doa ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang menulis doa ini. Tuhan berkati kehidupannya, Tuhan berkati seluruh pekerjaannya, Tuhan berkati segala apapun yang mereka butuhkan, karena Engkau sumber di dalam segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan, kami percaya doa ini akan Tuhan jawab sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk persekutuan doa di tempat ini, untuk koordinator, semua tim yang ada. Tuhan berikan kesatuan hati, hingga lewat persekutuan nama-Mu semakin ditinggikan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di dalam persekutuan ini senantiasa. Di antara tim juga Tuhan boleh hadir dan membawa mereka untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memperlengkapi mereka semua dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Berkati Romo moderator dari persekutuan doa ini juga, dan kami percaya setiap kami juga yang ambil bagian pada hari ini boleh membawa berkat daripada-Mu dan pulang membawa satu peneguhan dan kekuatan baru. Terima kasih Tuhan, pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus Amin. Terima memberkati. kasih Bu Lili. Terima kasih. Mari kita sekali lagi berikan sorak-sorai sukacita untuk Tuhan yang sudah memilih kita semua. Kita akan iringi persembahan kita. Kita mau katakan apa yang tidak kami lihat terkadang Tuhan, apa yang tidak kami minta, tapi itu yang Tuhan sediakan untuk kita semua anak-anak pilihannya. Amin. 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 Kita persiapkan persembahan kita. Kita mau berikan yang terbaik yang Tuhan sudah berkati untuk kita semua. Amin. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua diserahkannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan beberapa buah pengumuman. Shalom, selamat malam. Shalom. Bapak Ibu kita semua adalah orang-orang yang terpilih. Amin. Kata Amin. Ibu Lili Krisyawati. Kita diingatkan begitu. Dan kita berarti adalah anak-anak Tuhan. Amin. Sebagai anak-anak Tuhan kita adalah ahli waris Tuhan. Puji Tuhan. Setuju. Ibu Lili Krisyawati mengingatkan kita. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini. Kepada Ibu Lili Krisyawati, terima kasih Bu. Pesan yang disampaikan mengena di hati kami, menyenangkan hati kami, karena kami adalah ahli waris Tuhan Yesus. Terima kasih Bu.
Terima kasih kepada Saudari Lia, pujiannya indah sekali. Lagu-lagunya nanti saya minta ya, bagus sekali lagu-lagunya. Vin, bagus Vin, terima kasih ya. Tim Singer, terima kasih, lagunya menyentuh sekali. Petugas LCD, Bro Irwan, terima kasih. Petugas Soundman, Pak Gunawan sama Ibu Desi. Desi, terima kasih. Kemudian kepada petugas penerima tamu dan kolektan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu semuanya. Selasa pagi jam 10 tanggal 2 Juli ada renungan misa dan adorasi dibawakan oleh Romo Sisko Alexander MSC dengan tema antara menghakimi versus menasehati. Kemudian Kamis minggu depan tanggal 4 Juli jam 7:30 misa adorasi dibawakan oleh Romo Edi Jelahu PR. Bukan Edi Kaslin ya. Edi Jelahu. Temanya, jadilah pembawa damai dan duta Kristus bagi sesama. Jadilah pembawa damai dan duta Kristus bagi sesama. Amin. Ya. Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, siapa? Saya tahu siapa? Biar kita saling berkenalan. Ibu, yang mana orang baru datang pertama kali? Saya mau berkenalan. Oh Ibu, selamat datang. Keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa sanggup menjadi keluarganya Tuhan. Bu, ikut persekutuan doa ini menyenangkan hati Bu. Saya dulu setelah kerusuhan 98 jiwanya hampa. Saya bingung mau cari kemana begitu. Saya mendapatkan kedamaian setelah saya mengikuti persekutuan doa. Jadi Ibu minggu depan datang lagi ya. Mungkin ada hambatan, hari hujan atau ada yang masalah yang lain, abaikan itu, kita cari Tuhan Yesus di sini. Kami datang di sini, kami mendapatkan sukacita. Lihat-lihat tadi menari-nari, senang kan? Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus nanti bisa tinggal di sini. Tim doa kami akan melayani Bapak Ibu sekalian. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Amin. Oh, ini ada retret penyembuhan ilahi. Siapa yang mau ngomong? Ibu Lili. Bu Lili. Oh ya Bu, silakan Bu. Oh. Baik, terima kasih sebelumnya buat Pak Gunawan yang diberikan kesempatan untuk boleh menyampaikan tentang retret penyembuhan. Dari komunitas Gracia kami mengadakan retret penyembuhan pada tanggal 13 dan 14 Juli 2024 nanti di Wisma Kinasi Caringin bersama Romo Roni Dahua dan Romo Bagus Dwiko SJ bersama Bapak Yopi dan Ibu Ivon Tarore. Nah, kami mengundang Bapak Ibu, mungkin ada saudara atau teman atau siapapun yang membutuhkan untuk ikut retret ini atau Bapak Ibu ingin ikut retret ini. Ini ada retret penyembuhan rohani, jasmani, semuanya. Nah, batin, relasi, penyembuhan dalam Ekaristi kami mengundang. Bisa mendaftar mungkin kalau di sini ada Sis Eli, Bro Jimmy, ada Bro Irwan juga. Mungkin yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang retret ini boleh menghubungi tiga orang ini. Tiga serangkai. Iya 3 serangkai ini. Jadi bisa bertanya-tanya. Nanti kalau mau daftar juga ya lewat teman-teman ini. Nah, itu saja yang kami sampaikan. Mungkin bisa membawa Bapak Ibu yang selama ini saya cari retret gitu kan untuk penyembuhan. Silahkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Baik, kita akan akhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita bangkit berdiri, kita mau satukan dalam doa penutup. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas setiap sukacita yang boleh kami terima pada malam hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Kau boleh segarkan kami lewat firman yang telah dibawakan oleh Ibu Lili. Kau berkati dia, Kau urapi dia, berkati setiap pekerjaan, berkati setiap usaha dan karya pelayanannya. Biarlah hari lepas hari Engkau semakin tambahkan, Kau semakin berkati setiap talenta yang dimilikinya untuk senantiasa melayani Engkau lewat setiap pewartaan, lewat setiap pujian yang akan disampaikan olehnya. Bapa, kami juga berdoa buat semua anak-Mu yang pada malam hari ini telah hadir. Biarlah Tuhan, sukacita ini boleh kami bawa pulang, bahwa kami yakin Tuhan, bahwa Engkau telah memilih kami. Karena Engkau telah memilih kami, tidak akan semenit pun Engkau melepaskan kami. Bahkan setiap masalah yang akan kami hadapi ke depan, kami akan percaya, kami sebagai umat pilihan-Mu, kami mampu melaluinya dan kami mampu menyelesaikannya. Karena hanya dengan-Mu Tuhan, kami tidak pernah ragu. Karena hanya dengan-Mu Tuhan, ada jalan keluar untuk setiap permasalahan kami Tuhan. Dan kami pada malam hari ini mau sama-sama katakan, tak pernah ku ragu atas kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tak pernah ku ragu atas kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dekat-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dekat-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan saja. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Haleluya. Terima kasih. Sampai ketemu hari Kamis depan untuk misa dan adorasi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin.